Ini sesuatu yang sangat menarik bagi orang yang mendengar. Wah, berarti ada asosiasinya, ada forumnya, dan pasti ada karyanya. Jadi menarik, orang lebih kenal profesi jurnalis, sebenarnya dokumentaris itu adalah profesi. Bahkan kalau kita lihat di Amerika itu ada seorang dokumentaris yang bahkan film-filmnya itu ditakuti sama kebijakan pemerintah di sana. Mulai dari 2015 itu sudah concern di produksi film dokumenter, dan kita berjejaring dengan banyak sineas dokumenter di luar daerah. Kalau di dalam ADN pun juga teman-teman juga nantinya akan mengagendakan adanya kita belajar bareng gitu. Jadi yang mulai kameramen, mulai riset, mulai editing, mulai penyutradaraan ataupun apa itu semua menyeluruh ada. Rasa-rasa N. N itu plat Malang salah satunya. Ya, kita harus masuk ke wilayah rasa-rasa di Malang. Banyak sekali rasa-rasa yang muncul akhir-akhir ini di Kota Malang, terutama kehadiran teman-teman film ini juga menarik. Ini sebelum kita diskusi saya mau angen-angen. Kalau film di Malang itu iki anggapanku loh, ojo terus aku dimusuhi. Kalau berbicara film, fiksi dan dokumenter, kayaknya orang lebih cepat mengenal fiksi. Kalau orang awam maksudnya. Langsung noise, berarti keliru ya aku statement gue. Tak balik noise. Misalnya film apa muncul dan mungkin produksinya juga lebih relatif produktif. Ini anggapan saya. Engko isok dibantah. Nggak tahu di kota lain seperti apa, tapi di Malang ketika berbicara dokumenter mungkin akan sopo tokohnya, sopo orangnya, siapa yang muncul. Tapi kalau berbicara film fiksi mungkin kita muncul beberapa dan bahkan banyak sekali. Padahal sebaliknya, kalau saya bilang Bapak Taufan ini luar biasa, tokoh dokumenter bro. Wah, tokoh ngoni Eagle Award tuh, Metro TV. Wah, aku bareng yo Pak. Aku yo tahu nggak ada film dokumenter. Yo menang yo kan. Tapi yo ora dikenal. Padahal biyen iki diajar 3 wulan ambek sing jenenge Chandra Tansil almarhum bapak produser yang baik hati dulu. Nah, ini menjadi sangat menarik ketika fenomena itu dianggap orang awam, salah satunya saya, kok dokumenter nggak muncul. Tiba-tiba muncul ADN. Nah, ini jadi sesuatu yang menarik. ADN asosiasi asosiasi Pak. Asosiasi Dokumentaris Nusantara, Korda Malang. Ini sesuatu yang sangat menarik bagi orang yang mendengar. Wah, berarti ada asosiasinya, ada forumnya, dan pasti ada karyanya. Nah, ini pertanyaan saya pertama, apa latar belakang memunculkan ADN ini seperti yang saya rasakan tadi? Atau ada latar belakang yang berbeda? Ataukah sejarahnya seperti apa? Ojo royoan, mikir pas papat, isok gantian. Isok teko ketuane dhisik ya ora apa-apa. Teko terus mari ngono nang sekretaris utawa nang Mas Topan. Monggo. Ya, sebelum masuk ke organisasi ya. Tadi menarik pembahasannya, bahwasanya ketika orang lebih kenal film fiksi begitu,
kemudian dokumenter seperti di nomor 2 kan begitu ya. Sebenarnya gini, kalau sejarah panjangnya itu berdebat film fiksi dan dokumenter harus dipahami rootnya betul ya. Karena ketika orang nemu kamera pertama kali, itu sebenarnya yang mereka bikin itu kan dokumenter. Jadi mereka merekam apapun yang terjadi di sekitar mereka, bagaimana buruh-buruh pabrik bekerja, bagaimana landscape di negara mereka. Itu yang kemudian diceritakan. Sehingga pada satu titik dikenalah satu proses editing, di mana orang yang membuat film itu lebih bisa menceritakan apa yang dia rekam. Mulai disusun gambar yang satu, gambar yang lain. Bahkan salah satu tokoh editing dunia itu basicnya adalah pesulap, Mas Leo. Dia ada itu filmnya. Jadi siapa lupa namanya. Dan dalam satu sejarah editing itu dia adalah pesulap yang merasa, wah ini kalau saya bolak-balik ternyata impresi gambar-gambar bergerak ini magic, buat dia itu magic gitu loh. Nah, dia mulai memfilmkan trik-trik sulap dia, opera-opera gitu. Bahkan dulu ketika orang pertama nonton film itu kan diputar di layar. Ada shot kereta datang gitu, orang kabur gitu karena dikira mau karena saking nggak pernah lihat media dengan gambar bergerak, kayak kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian dalam perkembangannya dikenalkan sekitar tahun 26 ya, lewat resensi film Moana itu orang mulai mengenal, oh ini sebutannya dokumenter, oh ini fiksi. Oh, dokumenter itu dari hal-hal yang nyata, fiksi dari hal-hal yang dikreasikan melalui lewat imajinasi. Nah, terus berkembang dan keduanya memiliki segmentasi penonton masing-masing. Meskipun kemudian secara industri film fiksi jauh lebih dulu ruang putarnya dalam perkembangannya di tahun 20, 30, bahkan kalau di Indonesia itu 1901 dia muterin film-film India waktu itu. Nah, kemudian dokumenter itu kalau di Indonesia larinya ke TV biasanya larinya ke TV. Nah, kenapa sampai hari ini kita jarang familiar dengan dokumenter-dokumenter yang bagus di Indonesia, karena memang industrinya tidak semasif industri film fiksi. Kurang lebih seperti itu. Nah, sedangkan di Eropa atau di negara-negara maju, dokumenter ini mendapat perhatian khusus sehingga banyak sekali industri yang mensupport produksi dokumenter. Yang paling kita kenal kan National Geographic, kemudian Discovery Channel, itu semuanya basicnya adalah dokumenter. Daya dukung produksinya juga sangat luar biasa, berbeda dengan yang terjadi di Indonesia. Itu yang kemudian membuat dokumenter ini relatif kurang begitu dikenal, tidak seperti film fiksi. Di era komunitas, ketertarikan teman-teman juga menarik, bahwasanya lebih tertarik ke fiksi gitu. Ya karena dulu memang pengetahuannya terbatas, buku-buku, tontonan referensinya juga sangat terbatas, sehingga pasca reformasi itu fiksi lebih masif secara komunitas. Pak Leo ini termasuk salah satu pelopor waktu itu. Sebenarnya ada program namanya Kickstart ya, di Indonesia ada yayasan. Ya, itu Kickstart. Jadi ada satu yayasan yang memang concern ke dokumenter namanya Indocs, Indonesian Documentary itu. Kemudian membuat satu program namanya Kickstart, pelatihan-pelatihan untuk membuat dokumenter. Pak Leo ini salah satu generasi awalnya. Di generasi keduanya baru saya lewat Eagle World. Nah, dari situlah kita mulai memperkenalkan dokumenter, produksi dokumenter, dan banyak teman-teman yang mulai tertarik dengan dokumenter. Barulah setelah sekian tahun, dari 2000 belasan tahun lah ya, baru di 2019 ada inisiasi untuk mewadahi profesi dokumentaris. Jadi menarik, orang lebih kenal profesi jurnalis, sebenarnya dokumentaris itu adalah profesi. Bahkan kalau kita lihat di Amerika itu ada seorang dokumentaris yang bahkan film-filmnya itu ditakuti sama kebijakan pemerintah di sana misalkan. Artinya dokumenter itu punya sisi yang berangkat dari kebenaran, menyampaikan kebenaran, dia bisa memberikan warna terhadap satu tatanan masyarakat, kira-kira gitu. Terbentuknya ADN mungkin Pak Ketua bisa cerita, kenapa ada ADN ini ya? Ya, Mas Beni atau Mas Yopi? Mas Beni dulu. Saman lempar-lempar wis dhewe. Ya sampai sekali dhewe. Bagaimana terjadinya? Ini menarik sekali. Kenapa akhirnya muncul ADN dan ada Korda Malang?
Ya, jadi awalnya itu tahun 2009 kebetulan apa? 19 apa 2009? 2019. Kebetulan saya dan Mas Topan dan teman-teman teman-teman di Ekuator memang mulai dari 2015 itu sudah concern di produksi film dokumenter, dan kita berjejaring dengan banyak sineas dokumenter di luar daerah. Dan ketika tahun 2019 kami mendapat undangan, semacam undangan untuk silaturahmi teman-teman filmmaker dokumenter pada waktu itu di Rumah Dokumenter Klaten, di markasnya Mas Tony Trimarsanto, seorang sutradara film dokumenter. Nah, dari situ kemudian muncul wacana untuk mendirikan sebuah asosiasi profesi yang saat itu disepakati akan dikongreskan tahun 2020. Jadi pertemuan di 2019 itu adalah pertemuan prakongres asosiasi dokumenter yang pertama. Nah, setelah itu kalau nggak salah dihadiri sekitar 30-an mungkin ya, 30-an filmmaker dari seluruh Indonesia. Gitu. Nah, lalu setelah pertemuan itu, kemudian di tahun 2020 adanya pandemi, dan sebenarnya kami yang pada waktu itu hadir, saya dan Mas Topan sudah merencanakan untuk membuat ADN di Korda Malang. Nah, akhirnya kami sepakat untuk mendeklarasikannya secara virtual gitu. Oh, tapi secara diam-diam. Virtual ya. Iya. Ya, karena pandemi jadi virtual. Jadi kami deklarasikan secara virtual dengan kita berhasil mendata dan mendaftar pada waktu itu 25 orang yang mengikuti deklarasi secara virtual, dan dihadiri oleh pengurus ADN pusat waktu itu. Gitu. Berarti semua yang masuk gabung di ADN sementara sampai hari ini berapa? Kalau sejauh ini sekitar 30-an, dan formaturnya pun bisa dibilang asosiasi dokumentaris ini asosiasi profesi filmmaker yang paling gemuk. Jadi kalau dibandingkan dengan profesi filmmaker yang lain, ada INAFED itu asosiasi editor, itu khusus editor, dan ada APROVI, terus ICS khusus sinematografer. Nah, kalau di ADN ini kebetulan yang paling gemuk, jadi semua kalangan bisa masuk. Yang khususnya yang di Malang ini ada dari kalangan mahasiswa, ada praktisi dan akademisi juga ada. Karena dokumenter itu kan beririsan dengan akademi juga gitu. Oke, ya. Ini kalau itu kan ini profesi di luar dokumenternya, ada siswa, ada mahasiswa, ada guru dan sebagainya. Nah, ini pertanyaan mungkin bisa ke Mas Yopi dan bisa menambah, dan pertanyaan selanjutnya, yang masuk ke ADN ini iku sing dadi apa, Mas? Oh, iki pertanyaane lugu. Sing dadi apa? Sing bagian nyekel kamera apa bagian nge kleper? Artinya yang masuk dalam asosiasi ADN ini apakah semua yang pernah terlibat di dokumenter ataukah khusus sing pinter-pinter apa sutradara tok misalnya? Biarkan Mas Yopi menjawab. Silakan, Mas. Terima kasih. Sebenarnya untuk yang masuk ADN itu
apa ya? Mereka harus menguasai secara keseluruhan itu. Ataupun kalau di dalam ADN pun juga teman-teman juga nantinya akan mengagendakan adanya kita belajar bareng gitu. Jadi yang mulai kameramen, mulai riset, mulai editing, mulai penyutradaraan ataupun apa itu semua menyeluruh ada. Jadi ya itu tadi lebih ke tidak ada spesifikasi yang untuk editor pernah, saja. Mungkin yang pernah terlibat proses membuat dokumenter beberapa kali bisa jadi. Kan kita di dokumenter kan bisa ini ya, kadang di pos A, pos B, pos C. Ya, ada cakupan 4 okupasi kalau nggak salah di situ. Ya. Jadi yang dokumenter sendiri, terus kemudian ada periset, ada apa? Produser, dan ada yang penulis. Jadi kayak gitu. Untuk di apa? Ya periset memang bagaimana dia untuk melakukan penelitian gitu aja. Untuk penulis pun juga seperti pada fungsinya seorang penulis, ya untuk produser. Tapi ya itu tadi tidak ada yang apa ya untuk spesifikasi khusus yang lebih misalkan kamera kudu harus ke kameramen, tapi masing-masing kita harus bisa menguasainya gitu aja. Ya, benar. Ini menarik untuk kita diskusi nanti. Kerja dokumenter yang paling menarik apanya, Mas? Karena saya sendiri lebih suka riset, lebih suka mengetahui hal baru. Itu yang akan menjadi menyenangkan di situ ketika itu sudah bisa divisualisasikan. Misalkan di daerah Sulawesi, di pedalaman itu ada kasus yang seperti ini. Yang sebelumnya saya di kuliah saya mungkin tidak menemukan hal yang semacam itu. Saya sama Ahok itu pernah 2 minggu itu mandinya itu di Kubangan, Mas. Mandinya di situ, itu enggak tahu yang mandi di situ saya atau kebo atau babi, dia enggak tahu, pokoknya tempat mandi di situ, ya udah di situ aja. Jadi